Oke guys, jumpa lagi dengan saya Kak Len. Kali ini aku bakal bahas dua soal aja, yaitu tentang garis dan sudut pada garis-garis yang berpotongan. Di sini aku cuma bakal bahas dua nomor, yaitu nomor 6 dan nomor 7. Sebenarnya itu adalah lanjutan dari bahasan kemarin. Buat kalian yang mau tahu soal-soal sebelumnya, kalian bisa cek di postingan YouTube aku yang part satunya. Di sini ada soal, perhatikan gambar berikut. Nilai Q adalah, di sini tuh ada pertanyaan nilai Q-nya itu berapa. Nah, sebelum menjawab soal ini, aku bakal bahas dulu ya sedikit materi tentang sudut pada garis-garis yang berpotongan. Tapi aku juga bakal kasih cara cepatnya biar kalian gak usah ngafalin banyak materi, tapi kalian bisa langsung tinggal jawab aja. Jadi sudut-sudut pada garis sejajar dan berpotongan itu pada umumnya kayak gini ya. Di sini ada garis A yang ini, dan ada garis B. Di sini aku kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudut-sudut ini tuh ada yang namanya sudut sehadap. Ada yang namanya sudut sehadap. Sudut sehadap itu adalah sudut yang menghadap yang sama, dan dia tuh besarnya tuh sama. Sudut sehadap besarnya sama. Siapa sudut sehadap itu? Nah, di sini sudut sehadap itu adalah dia menghadap sudut yang sama, yaitu misalnya yang ini ya, A2 dan B6. Karena dia itu menghadap sudut sehadap itu menghadap arah yang sama, yaitu sama-sama menghadap ke sana misalnya ya. Atau siapa lagi sudut sehadap itu berarti misalnya A1 dan B5. A1 dan B5. Terus siapa lagi? Misalnya ada A2 dan B8, B7 dan A3. Nah, ini adalah merupakan sudut sehadap dan dia itu besarnya sama. Jadi yang merupakan sudut sehadap itu misalnya A2 dengan B6. Terus misalnya A1 dengan B5. Terus A4 sama dengan B8, terus A3 sama dengan B7. Ini adalah sudut-sudut sehadap dan dia itu besarnya sama. Jadi kalau misalnya si A2 ini itu besarnya adalah 60, maka sudah pasti B6 ini juga sama 60. Kalau misalnya ini besarnya 120, maka yang B8 juga sama 120. Jadi dia tuh besarnya sama. Oke, selanjutnya ada sudut dalam berseberangan. Nah, maksudnya dalam berseberangan itu misalnya dalam itu artinya dia itu berada di dalam garis sejajar ini, yaitu di ruang di antara A dan B. Jadi ruangnya itu adalah di sini. Ini adalah di dalam ya. Dan berseberangan artinya dia itu dipisahkan oleh garis potongnya itu yang tengah ini. Kalau misalnya disebutkan jadi siapa aja sudut dalam berseberangan itu, berarti yaitu yang ini B5 dengan dia itu berseberangan dengan yang ini A4. B5 dengan A4. Dan sudut-sudut berseberangan itu besarnya juga sama. Jadi kalau misalkan A5 ini adalah 120, maka A4 ini juga sama 120. Terus siapa lagi? Yaitu A3 dengan B6. A3 dengan B6. Ini juga dalam berseberangan. Kenapa di dalam? Sekali lagi karena dia itu berada di wilayah dalam garis-garis yang sejajar ini. Dan kenapa dia berseberangan? Karena dia dipisahkan oleh garis potongnya ini. Itu adalah sudut dalam berseberangan. Kemudian selanjutnya ada sudut luar berseberangan. Nah, luar itu berarti dia berada di luar wilayah garis sejajar, dan berseberangan berarti dia itu dipotong oleh garis tengah yang ini. Berarti yang mana? Berarti misalnya yang A1 dengan B8. A1 dengan B8 sama ya. Maksudnya kalau sama dengan itu berarti dia besarnya itu sama. A1. Kalau misalnya A1 ini adalah 120, maka B8 ini juga sama, yaitu 120. Terus siapa lagi? Yaitu A2 dengan B5. A2 dengan B5. Itu juga sudut luar berseberangan. Oke, selanjutnya ada sudut dalam sepihak. Dalam sepihak itu, contohnya itu adalah sudut-sudut yang dia itu berada di dalam garis sejajar, tapi dia itu juga di dalam
di dalam pihak yang sama dari pemisahan garis pemotongnya ini. Contohnya yaitu misalnya ini nih. Sudut sepihak itu adalah A3 dengan B5. A3 dengan B5. Nah, ini adalah sudut sepihak. Dan sudut sepihak ini kalau dijumlahkan itu adalah hasilnya itu adalah 180 derajat. Jadi kalau misalkan si A3 ini adalah 60, maka sudah pasti si B5 ini adalah 120. Terus bagian yang lain lagi yang sudut sepihak itu adalah misalnya A4 dengan B6. Ini juga sudut sepihak. Kenapa dia sepihak? Karena dia itu berada di sama-sama di dalam garis sejajar dan sama-sama berada di pihak sebelah kanan, yaitu A4 dan A6. Dan ini besarnya itu kalau dia dijumlahkan, besarnya itu adalah 180. Kemudian selanjutnya ada sudut luar sepihak. Itu berarti dia berada di luar garis sejajar, tapi dia berada di pihak yang sama. Contohnya itu adalah A1 dengan B7. A1 dengan B7. Jadi A1 dengan B7. Jadi ini A1 kalau ditambah dengan B7 itu mesti hasilnya itu adalah 180 derajat. Dan contoh lainnya lagi adalah A2 dengan B8. A2 dengan B8 dan besarnya itu adalah 180 derajat. Kemudian ada lagi sudut bertolak belakang. Itu adalah sudut yang saling membelakangi. Contohnya misalnya A2 dengan A3 dan ini besarnya sama. A2 sama dengan A3. Terus misalnya A1 sama dengan A4. A1 misalnya dengan A4. Terus misalnya B5 dengan B8. B5 dengan B8. Terus contoh lagi B6 dengan B7. B6 dengan B7. Nah, ini adalah sudut yang bertolak belakang dan besarnya sama. Jadi kalau misalkan B6 itu adalah 60, maka B7 juga sama 60. Kalau misalnya B5 ini adalah 120, maka B8 juga sama 120. Oke, sekarang kita kembali ke soal nomor 6. Di sini adalah perhatikan gambar berikut nilai Q-nya. Ini sedangkan diketahui itu adalah sudut yang di sebelah sini. Di sebelah sini itu adalah besarnya nilainya adalah 112 derajat ya. Ini maksudnya 112 derajat. Kalau di sini 112 derajat, nah dia itu akan bertolak belakang dengan sudut yang ini nih. Maka sudut yang ini itu sama juga nilainya adalah 112 derajat. Nah, sedangkan sudut si ini, katakanlah ini adalah sudut Y dengan sudut Q, ini adalah posisinya adalah sudut sepihak. Kenapa sepihak? Karena dia itu sama-sama berada di dalam garis sejajar dan sama-sama berada di pihak sebelah kiri. Sehingga kalau dia itu sudut sepihak, maka si 112 ini kalau dijumlahkan dengan Q itu mesti jumlahnya itu adalah 180. Sekarang kita cari tahu Q-nya, maka Q adalah 180 dikurangi 112. Karena 112-nya pindah ke ruas sebelah kanan yang tadinya plus dia berubah jadi min. Jadi 180 dikurangi 112 adalah 68. Sehingga jawabannya itu adalah yang A. Oke, selanjutnya kita ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jika garis A dan B adalah sejajar, maka sudut A itu adalah 3x plus 5. A1 itu adalah 3x plus 5. Berarti kita bisa tempatkan 3x plus 5 di sini. 3x plus 5. Kemudian maka sudut B6 adalah 5x min 65. Berarti kita letakkan 5x min 65 di sebelah sini. Kemudian pertanyaan adalah besar sudut B7. Nah, berarti yang dipertanyakan adalah sudut yang ini. Ini ya. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari tahu, kita cari dulu nih x-nya. Cari tahu x-nya itu berapa sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya sudut-sudut ini tuh nilai aslinya tuh berapa. Terus gimana caranya? Caranya adalah, clue-nya adalah di sini tuh adalah kita lihat B6 itu yang sebelah sini, itu tuh adalah dia tuh sehadap dengan sudut A2 ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa sudut sehadap itu adalah nilainya tuh sama. Jadi, kalau misalnya di B6 ini adalah 5x min 65, maka A2 ini juga sama nih, nilainya adalah 5x min 65. Oke, dan ini si A1 dengan A2 ini adalah sudut yang sudut lurus ya. Dia itu adalah seperti sudut lurus yang dibagi dua. Yang ini adalah 3x plus 5, yang sebelah sini adalah 5x min 65. Nah, ini adalah sudut lurus dan sudut lurus itu adalah jumlahnya 180 derajat. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. 3x ditambah 5 ditambah 5x min 65 itu adalah 180 derajat karena mereka berdua ini adalah sudut lurus.
Nah, sekarang kita tinggal buka kurungnya. 3x plus 5x ditambah 5 dikurangi 65 adalah 180. 3x tambah 5x adalah 8x. Kemudian 5 dikurangi 65 adalah min 60 sama dengan 180. Kemudian 8x adalah 180 ditambah 60. Maka x adalah 240 dibagi 8, sehingga x-nya itu adalah 30. Kita cari tahu dulu nilai si B6-nya itu berapa. B6 itu adalah 5x min 65. Nah, kita ganti x-nya dengan 30. Jadi 5 x-nya itu adalah 30 dikurangi 65. Nah, maka 5 kali 30 adalah 150 dikurangi 65 adalah berarti berapa? 150 dikurangi 65 berarti 85. Sehingga yang B6 ini adalah 85. Nah, kita lihat B6 dan B7 ini adalah sudut yang berpelurus, sudut lurus ya. Ini adalah seperti sudut lurus yang dibagi dua, yang kayak tadi itu. Nah, jadi kalau misalkan 85, kemudian ini katakanlah ini itu adalah S, maka 85 ditambah S itu adalah 180. Maka S adalah 180 dikurangi 85, yaitu S-nya itu adalah 95. Nah, ini maka jawabannya itu adalah yang C, 95. Itu adalah cara lambatnya. Sekarang aku bakal ajarin cara cepatnya. Oke, sekarang aku bakal ajarin kalian cara cepatnya untuk memahami sudut-sudut yang berpotongan ini. Nah, pada dasarnya sudut-sudut yang berada di dalam garis sejajar dan berpotongan itu ada dua, yaitu ada sudut tumpul dan ada sudut lancip. Adalah sudut tumpul dan ini juga sudut tumpul nih ya. Terus sebelah sini juga sudut tumpul dan ini juga sudut tumpul. Ini sudut tumpul ya. Nah, terus ada juga sisi yang lainnya yaitu sudut lancip, yaitu di sini sudut lancip, ini sudut lancip, ini sudut lancip, ini sudut lancip. Jadi pada dasarnya cuma ada dua, yaitu sudut tumpul dan sudut lancip. Nah, setiap sudut tumpul yang berada di sini itu besarnya sama. Jadi kalau misalnya di sini itu besarnya adalah misalnya 120, maka yang ini juga 120. Yang ini juga sama 120 dan yang ini juga sama 120. Kemudian kalau misalnya yang biru ini, yang lancip ini adalah besarnya 60, yang biru ini 60 ya. Maka yang ini, yang biru yang sini juga lancip, dia itu besarnya 60, yang ini juga sama 60 dan yang ini juga sama 60. Jadi besarnya itu akan selalu sama gitu. Ini kan saling bertolak belakang nih. Ini akan sama, ini juga akan sama. Ini yang di sini sama karena ini adalah sudut sehadap dan ini juga sama kan, ini adalah sudut sehadap. Nah, kemudian kalau misalnya dia itu beda warna, misalnya sudut, dan kalau misalnya sudut tumpul ini kita jumlahkan dengan sudut lancipnya, itu jumlahnya itu akan 180. Jadi dimanapun dia posisinya, kalau misalnya yang hijau ini, si tumpul ini dijumlahkan dengan sudut lancip yang ini, itu jumlahnya akan 180 derajat. Pokoknya setiap warna hijau ditambah biru, itu mesti jumlahnya 180 derajat. Atau setiap sudut tumpul dijumlahkan dengan sudut lancip, jumlahnya pasti akan 180 derajat. Oke, sekarang kita balik lagi ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ini adalah Q. Nilai Q-nya itu berapa? Di sini Q ini adalah sudut lancip ya. Ini adalah sudut lancip. Kemudian diketahuinya itu adalah si yang ini 112, dan si 112 ini adalah sudut tumpul. Ini adalah sudut tumpul. Nah, jadi dia lancip dan tumpul. Maka si lancip dan tumpul itu kalau dijumlahkan itu hasilnya pasti 180. Sehingga Q ditambah 112 itu adalah 180. Sehingga Q adalah 180 dikurangi 112 yaitu 68. Jadi gampang untuk ngitungnya. Oke. Terus kemudian nomor 7, perhatikan gambar berikut. Yang tadi ya, jika garis A dan B sejajar. Terus A itu adalah 3x plus 5 dan B6-nya itu adalah 5x min 65. Maka nilai B7-nya itu berapa? Yang ditanyakan itu adalah yang ini. Oke, yang ini itu ditanyakannya itu adalah yang ini sudut tumpulnya. Ini adalah sudut tumpul, ini sudut, yang ini itu adalah sudut lancip. Jadi kalau yang tumpul ditambah sudut lancip itu hasilnya adalah 180.
Jadi kita harus hitung dulu, tugas kita adalah mencari dulu nilai X-nya, karena X-nya ini adalah teka-teki. Jadi kita langsung aja jumlahin sudut tumpul dan lancipnya, yaitu 3x ditambah 5 ditambah 5x min 65. Itu adalah 180, sehingga 3x 3x ditambah 5x tambah 5 min 65 adalah 180. Maka 3x tambah 5x adalah 8x. Terus 5 dikurangi 65 adalah min 60 adalah 180. Sehingga 8x adalah 180 ditambah 60. Maka X adalah 240 dibagi 8, yaitu 30. Jadi X-nya itu adalah 30. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari B7. Nah, di sini B7 itu posisinya dia itu adalah sebagai sudut tumpul. Dan ini sama posisinya dengan si A1. Si A1 juga sama nih, dia itu sudutnya tumpul. Berarti B7 ini besarnya akan sama dengan A1. Sedangkan A1 itu kita tinggal hitung. A1-nya itu adalah 3X plus 5. Oke, 3 kita masukkan nilai X-nya yaitu 30 ditambah 5. 3 kali 30 adalah 90 ditambah 5, jadi jawabannya adalah 95 derajat, yaitu yang C.